Yakinlah, ketika Anda melakukan hidup sesuai dengan dharma, kebahagiaan dan keberuntungan akan selalu menyertai Anda. Yang saya hormati, yang mulia, yang saya muliakan Bante Kamsai Sumano Mahatera bersama para biku sangga dan bikuni sangga. Segenap hadirin yang saya cintai, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Ya, untuk mengawali dari Dhamma Talk kali ini, saya akan berbagi sedikit cerita. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata. Ya. Pada suatu hari ada seorang wanita kaya yang datang untuk menemui saya dan berkonsultasi dengan saya. Beliau ini termasuk aktif di wihara, juga menyokong banyak wihara, dan beliau ini termasuk istilahnya banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan berdana dan sebagainya. Akan tetapi wanita ini sebenarnya adalah merupakan istri simpanan dari salah satu pengusaha nasional. Ya, ini pengusahanya kelas nasional yang kebetulan produknya itu iklannya wira-wiri di TV. Nah, singkat cerita, si wanita ini, katakanlah si A ini curhat kepada saya. Beliau mengatakan begini, "Ayah, saya ini merasa dikongtau, disantet oleh seseorang." Lalu saya tanya, disantet oleh siapa? Kenapa kok merasa disantet? Masalahnya di mana? Jadi kemudian si A ini mengatakan, "Iya, saya ini seumur hidup, usaha apapun tidak pernah ada yang berhasil. Selalu setelah membuka usaha, tidak lama kemudian bangkrut dan tutup. Padahal saya ini sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya ini sudah menyokong banyak wihara, saya ini banyak berdana, ya. Sehingga seharusnya saya ini sudah memiliki timbunan kebaikan yang banyak. Tetapi kenapa kok apapun bisnis saya yang saya lakukan itu selalu tidak pernah sukses? Saya curiga, saya dikongtau. Saya juga sudah bertanya ke beberapa paranormal. Mereka rata-rata mengatakan saya dikongtau. Terus mereka juga mengatakan yang menyantet saya ini adalah istri sah dari suami saya. Jadi ini kan istri simpanan ya. Nah, jadi begitu ceritanya. Kebetulan wanita ini kan Buddhis. Jadi saya memberikan nasihat juga sesuai dengan koridor Buddhis. Saya mengatakan sama wanita ini, "Bu, kenapa ibu itu tidak introspeksi diri? Mohon maaf ya, apa ibu itu tidak sadar kalau ibu itu banyak melakukan karma buruk? Dan ketika ibu banyak melakukan karma buruk, itu kan sudah pasti bahwa karma-karma buruk juga akan berbuah. Itu pasti. Walaupun ibu mengatakan ibu itu banyak berdana, menyokong wihara dan sebagainya, tetapi timbunan karma baik ibu dengan timbunan karma buruk ibu itu banyak mana? Coba introspeksi." Saya mengintrospeksi kesalahan ibu, mungkin ibu tidak menyadari. Kesalahan pertama ibu ini sudah mengambil suami orang. Ini mencuri suami orang, ya. Ini sudah pencurian, ya kan? Setelah itu masih melakukan istilahnya karena menikah menjadi wanita simpanan, ya, tentu tidak ada ikatan pernikahan. Nah, ini ibu juga sudah melakukan perzinahan. Berapa tahun Anda melakukan perzinahan? Dari mencuri suami orang, lalu melakukan
perzinahan. Lalu kesalahan ibu yang ketiga adalah mencuri uang yang seharusnya menjadi milik ataupun hak dari istri sah dan anak-anak dari suaminya ibu itu. Ini sudah berapa tahun Anda lakukan, ya kan? Uang itu harusnya menjadi hak dari istri sah dan anak-anak sah, tetapi masuk ke kantong ibu. Apa ibu nggak sadar kalau uang-uang seperti ini adalah uang-uang yang tidak ada berkahnya? Kalau uang ini adalah uang-uang yang tidak ada berkahnya, bagaimana ibu mengharapkan bisa mendapat kesuksesan dari berbisnis dengan menggunakan modal uang dari hasil uang yang tidak berkah ini? Uang haram istilahnya. Lalu sekarang kesalahan ibu yang lebih fatal lagi adalah ibu telah berbicara yang tidak benar. Kenapa saya mengatakan itu? Bu, ibu ini belum sadar apa Anda ini sudah banyak melakukan kesalahan dari mencuri, kemudian berzina. Sekarang masih nuduh istri sahnya mengkongtau Anda. Sebenarnya tanpa Anda dikongtau saja, tanpa disantet saja, hidup Anda ini sudah tidak berkah. Jangan berharap Anda bisa sukses dengan uang yang diperoleh dengan cara tidak benar. Ya. Nah, sekarang Anda menuduh istri sahnya mengkongtau Anda gara-gara apapun bisnis yang Anda lakukan dari uang yang tidak berkah ini tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah sebuah contoh. Kadang-kadang di dalam kehidupan nyata, kita ini tidak mau mengintrospeksi diri kita. Kita ini selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan dari berbagai macam permasalahan maupun kegagalan dalam hidup kita. Coba Anda bayangkan, seandainya ibu ini pergi ke 10 atau 20 atau 100 paranormal sekalipun, pasti jawaban 100 paranormal itu adalah Anda kena kongtau, Anda kesantet, Anda diguna-guna supaya Anda ini tidak sukses hidupnya. Betul? Nah, tapi seandainya ibu ini bukan perginya ke paranormal, seandainya beliau ini perginya adalah ke konsultan bisnis, ya, konsultan bisnis. Kenapa ke konsultan bisnis? Karena bisnisnya mati, ya kan? Seharusnya justru perginya ke konsultan bisnis, bukan ke paranormal. Kalau dia pergi ke konsultan bisnis, yang terjadi adalah mereka akan berusaha mengevaluasi kenapa usaha ini bisa bangkrut, apa kesalahannya, apa mungkin tidak sesuai dengan kelayakan pasar itu, ya. Nah, inilah yang terjadi pada budaya kita. Kita ini terlalu tahayul, ya. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam ketahayulan. Padahal kalau kita sadari sesungguhnya ketahayulan itu adalah pintu dari kebodohan. Hanya orang-orang yang tahayul gampang dibodohi, ya. Nah, itu sebagai sebuah cerita pembuka. Seperti tadi yang Romo telah sampaikan, saya akan berusaha mengupas sedikit mengenai apa itu kongtau. Kongtau itu mungkin secara umum banyak yang menerjemahkan sebagai santet, pelet, ilmu hitam, atau guna-guna, ya, atau ilmu apapun jenis ilmu kesaktian yang diharapkan mampu untuk membuat kita secara instan mencapai kesuksesan menuju apa yang kita harapkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ilmu kesaktian atau kongtau ini. Kongtau atau ilmu ini sebenarnya ada dua jenis. Pertama adalah
ilmu putih. Ilmu putih. Sedangkan yang kedua adalah ilmu hitam. Anda harus ketahui bahwa ilmu hitam dan ilmu putih itu berbeda. Ilmu hitam ya ilmu hitam, ilmu putih ya ilmu putih. Jadi kalau Anda sering mendengar kata-kata orang di luaran yang katanya ilmu hitam itu kalau yang menggunakan orangnya baik hati, maka jadi ilmu putih. Atau demikian sebaliknya, ilmu putih kalau yang menggunakan orangnya tidak jelas, orangnya jahat, jadinya ilmu hitam. Itu kan ya yang banyak beredar, itu salah. Ilmu hitam ya ilmu hitam, ilmu putih ya ilmu putih. Kenapa? Karena dari segala sesuatunya, tata cara, upacara, sesajinya itu sudah berbeda. Dan segala sesuatu ilmu yang putih tidak menimbulkan korban apapun. Ya, dengar, tidak menimbulkan korban apapun. Sedangkan ilmu hitam pasti membawa korban. Apakah korban berupa binatang ataupun korban berupa manusia. Nah, selain ilmu dikategorikan menjadi ilmu hitam maupun ilmu putih, dari cara kerjanya sebenarnya ilmu ini juga bisa dikategorikan dua lagi, yaitu ilmu yang dimiliki oleh orang itu sendiri atau orang itu sendiri memang benar-benar memiliki kesaktian yang diperoleh dari hasil olah konsentrasi. Biasa adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan meditasi yang kuat dan hebat, ya, itu ilmu yang dimiliki orang itu sendiri dari hasil konsentrasi. Sedangkan yang kedua adalah ilmu yang sebenarnya si orang ini tidak terlalu memiliki kesaktian atau apa-apa, tetapi dia join, bersekutu, berkolaborasi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, apakah itu makhluk alam atas ataupun makhluk alam bawah. Nah, zaman sekarang ilmu yang jenis pertama yang diperoleh dari konsentrasi itu sudah agak punah. Kenapa? Karena meditasi kan nggak gampang ya. Anda mungkin yang sering retret meditasi ya, atau mungkin yang sangat rajin melatih meditasi di rumah, Anda pasti bisa memahami bahwa melakukan meditasi itu tidak mudah. Sehingga akhirnya ilmu yang saat ini berkembang biak dengan mudah adalah yang jenis kedua, yaitu berkolaborasi dengan makhluk gaib. Apakah itu makhluk alam atas atau makhluk alam bawah? Tentu berbeda. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa kadang-kadang ada seseorang yang mengatakan, saya ini punya stok makhluk gaib itu banyak, dari yang dewa-dewa sampai yang peta, setan, jin, genderuwo atau apapun, jadi satu stoknya. Anda mau pilih yang mana? Ya kan? Ada sekali orang yang ngomong seperti itu salah. Kenapa saya katakan salah? Manusia ini hidup di alam pertengahan. Di alam pertengahan di mana energinya positif dan negatif itu bisa terjadi lebih positif atau negatif tergantung dari perbuatan manusia ini. Kalau manusia ini banyak melakukan kebaikan, tentu energinya menjadi energi positif. Sedangkan manusia yang melakukan banyak keburukan, dia energinya akan menjadi negatif. Lah, makhluk-makhluk alam atas ini, para dewa dan sebagainya, mereka ini memiliki energi yang positif. Makhluk-makhluk alam bawah itu sudah otomatis energinya negatif. Maka kalau Anda jenis orang yang tidak menjalankan sila dengan baik, kemudian Anda juga istilahnya selalu melakukan kerusakan dan sebagainya, melakukan karma buruk baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, jangan harap yang mendekati adalah makhluk alam atas. Itu secara otomatis yang mendekat adalah makhluk-makhluk alam bawah. Demikian juga dengan paranormal. Paranormal pun jangan Anda pikir bahwa oh yang penting di rumahnya sudah ada sembayangannya, mungkin penampakannya
ada Kuan Kong, ada Kuan Im atau apa ya kan. Jangan Anda pikir bahwa isinya itu benar-benar Kuan Kong atau isinya benar-benar Kuan Im. Salah. Setiap altar yang ada di rumah orang itu masing-masing yang mengisi itu tergantung moralitas orang yang tinggal di tempat itu. Orang yang banyak melakukan perbuatan baik memiliki energi positif sehingga mengundang para dewa untuk hidup di sana. Sedangkan mereka-mereka yang memiliki energi yang negatif tentu mengundang alam bawah. Ya jin, setan, gendruwo, asura atau apapun istilahnya untuk tinggal di situ. Jadi jangan Anda berpersepsi kalau patung Buddha itu pasti isinya yang baik-baik, itu salah. Lah kalau Anda sendiri nggak baik ya jangan harap dewa mengikuti itu ya. Nah, zaman sekarang ini ya, praktek-praktek seperti itu sangat marak. Sebenarnya tidak salah ya. Karena apa? Karena ini merupakan tradisi dan budaya yang mungkin sudah turun-menurun. Lagi pula banyak manusia yang tidak percaya diri dengan karma baik dan karma buruk yang dilakukannya, sehingga mencari solusi-solusi instan yang kadang-kadang justru mereka sendiri tidak tahu ketika mereka mendatangi seorang paranormal atau seorang dukun, apakah dukun ini sebenarnya aliran negatif atau aliran positif. Bagaimana Anda tahu ini dukun ini yang ngikutin ini setan atau dewa? Lah kalau benar diikuti dewa berarti kan aman. Tapi kalau yang ngikutin itu setan, bagaimana? Ya kan? Saya ada sebuah cerita lagi ya. Ini terjadi di Singkawang waktu itu. Ada sepasang guru agama Buddha ya, yang pada waktu itu sebenarnya mau ketemu saya, tetapi mendadak anaknya sakit keras, lalu mau tidak mau dilarikan ke kota Pontianak ya, dari Singkawang ke Pontianak sekitar 3 jam. Akhirnya karena mendadak anaknya sakit keras dan tidak bisa ditahan, akhirnya dilarikan ke Pontianak, maka batal janjian dengan saya yang seharusnya waktu itu dia menemui saya di wihara. Nah, akhirnya selang beberapa hari kemudian ternyata anak itu tidak tertolong di rumah sakit dan meninggal. Kebetulan waktu itu saya ke Jakarta agak lama dan ketika saya pulang, suami istri ini menemui saya di wihara. Mereka menceritakan bahwa selama 2 tahun terakhir ini mereka ini memiliki banyak kesialan dalam hidupnya. Nah, singkat cerita, mereka bercerita bahwa suatu hari ketika anaknya, satu-satunya anaknya itu sakit, ya, Anda tahu bahwa Singkawang itu sangat banyak tatung, tangki. Bagi yang pernah ke Singkawang mungkin tahu ya, hampir setiap 5 meter itu ada tangki. Nah, di Singkawang ini sangat lekat dengan budaya itu. Jadi kalau orang sakit ke tangki, semua ke tangki. Nah, suatu hari anaknya suami istri ini sakit. Dan si istri ini ketika mau membawa ke dokter, dia diiming-imingi tetangganya untuk dibawa ke tangki. Nah, akhirnya karena tergoda untuk ke tangki, dia ke tangki, ke tatung. Jadi dia ceritanya setelah ke tatung dikasih air, lalu anak itu minum air ini dan sembuh, singkat cerita begitu. Akan tetapi habis itu tatungnya ngomong sama si istri ini, kamu tolong setiap Ciit Sabgo datang ke sini ya, kamu berbakti sama inilah pekongnya, dewanya ya, karena kan istilahnya mereka sudah bantu kamu juga harus ini berbakti ya, singkat cerita setuju. Nah, akan tetapi ternyata ya setelah kejadian itu pertama kali dia ke tatung itu, kemudian sering sekali dia itu mendapat masalah, berbagai masalah semakin banyak muncul, termasuk anaknya juga masih sering sakit-sakitan. Dan akhirnya dia selalu kembali ke tatung yang sama, dan akhirnya ketika kembali dia itu juga dapat solusi. Intinya dia sembuh, dia teratasi. Begitu pula terus sampai 2 tahun kemudian, di mana anaknya itu sakit sangat keras. Lah pada waktu sakit sangat keras ini,
ya, yang waktu itu sebenarnya mau ketemu saya tetapi nggak jadi, itu sebenarnya suami istri ini bertengkar hebat. Mereka bertengkar hebat gara-gara si istri ini ingin membawa anak ini kembali ke Tatung supaya segera teratasi dan sembuh, sedangkan si suaminya sudah mulai menggunakan logika. Dia mengatakan 2 tahun kita bawa ke sana sembuh sakit, ini dia nggak bisa ngobatin, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Itu. Jadi akhirnya setelah mereka bertengkar, akhirnya si suami ini menang dan dibawalah anak ini ke Pontianak. Lah akhirnya rupanya di Pontianak meninggal. Nah, jadi kenapa waktu sebelum dibawa ke Pontianak ini suami istri ini bertengkar? Karena sebenarnya si Tatung ini sempat ngomong kepada si istri, katanya begini, kamu ini, anakmu ini hanya bisa sembuh di tangan saya, tetapi lama karena tidak bisa cepat mengurusi seperti ini. Kalau kamu tidak kembali ke saya, anak ini walaupun kamu bawa ke rumah sakit, dia akan meninggal. Nah, jadi istrinya itu kan sudah takut karena si Tatung ini mengatakan hanya dia yang mampu mengatasi kasus ini. Kalau dibawa ke rumah sakit bakal mati, ya kan? Sebagai seorang ibu tentu Anda memahami. Karena rasa sayangnya kepada anak tentu mengharapkan anak ini benar-benar sembuh dan takut anak ini meninggal kan. Ya otomatis dia bertahan untuk bagaimanapun supaya ke Tatung itu lagi. Nah, singkat cerita, anak itu ternyata memang benar-benar meninggal di rumah sakit. Jadi terbuktilah apa yang dikatakan oleh Tatung itu. Lalu si istri ini mengabari si Tatung ini. Dia mengatakan anak saya sudah meninggal. Nah, rupanya malah setelah dikabarin ini si Tatung ini justru semakin mengancam. Dia mengatakan begini, apa kata saya? Kan saya sudah bilang, kamu bawa ke rumah sakit ini dia akan meninggal. Kamu sih nggak percaya sama saya. Dengerin ya, kalau kamu nggak tetap datang setiap ciit capgo, nanti besok cap gomek tahun depan kamu nggak akan lewat. Tahu nggak akan lewat? Mati. Jadi dia harus tetap ciit capgo datang. Nah, jadi galau kan ya, anak baru mati, dia sudah disumpahin mati, ya kan? Akhirnya dia cerita ke saya mengenai ini. Nah, kebetulan waktu itu mungkin sekitar seminggu kemudian mereka akan mengadakan upacara entah 40 hari atau 49 hari, saya lupa ya, mau pelimpahan jasa di rumahnya. Jadi saya mengatakan saya akan ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya kami melakukan pelimpahan jasa secara Buddhis ya, Buddhis Theravada. Lalu sampai setelah itu saya berkeliling melihat rumahnya. Anda jangan berpikir wah ini Ayah Sagara lagi lihat Hong Sui. Enggak ya, saya enggak lihat Hong Sui. Saya berkeliling itu untuk melihat jimatnya mana aja ya. Apa aja yang ditempel di sini itu. Jadi setelah saya lihat ya, tapi di setiap ruangan si istri ini selalu teringat anaknya, dia nangis. Di sini anakku yang kecil ini sering ngajak baca parita, kan anaknya masih 5 tahun belum ada lah. Dia kalau ngajak baca parita, ma, namo. Jadi mamanya kan ketika teringat jadi sedih gitu loh. Saya melihat kesedihan yang sangat mendalam di ibu ini. Nah, jadi akhirnya sampailah saya di altar dari rumah ini. Itu altar Buddha. Langsung saya bilang sama si suami istri ini, semua jimat apapun yang Anda miliki, tolong berikan kepada saya. Jenis jimat apapun kasih ke saya. Akhirnya dikeluarkanlah semua jimat ya yang dari tatung-tatung itu dan diberikan ke saya. Lalu saya bilang di dompet ada enggak? Kan biasa orang juga nyimpen di dompet ya. Nah, rupanya ada. Jadi akhirnya dikasih ke saya. Lalu rupanya masih ada yang digantung-gantung itu loh, biasanya di atas pintu. Saya bilang sama si suami, Pak itu yang digantung-gantung sekalian, saya mau ambil semuanya, saya bilang begitu. Lalu rupanya si suaminya ini dia bilang begini, saya takut ngambilnya, takut kualat nanti kalau setannya nguber saya. Jadi karena dia takut, terpaksalah saya ngambil, saya naik-naik kursi dan saya ambil sendiri. Sudah saya ambil, nggak akan kualat.
Kalau marah itu setannya nguber saya. Nah, singkat cerita saya ambil ya. Sebelum saya meninggalkan rumah ini, saya berpesan sama suami istri ini. Bapak dan Ibu adalah seorang guru agama Buddha. Tolong Anda kembalilah ke jalan Dharma, hidup sesuai Dharma. Percayalah kepada karma-karma yang Anda lakukan. Yakinlah ketika Anda melakukan hidup sesuai dengan Dharma, kebahagiaan dan keberuntungan akan selalu menyertai Anda. Satu hal lagi, tolong kalau Anda ada rezeki, segera pindah dari rumah ini. Tunggu ya, Anda jangan lalu berpikir bahwa karena saya udah keliling berarti hong shui-nya jelek. Karena hong shui-nya jelek, anaknya mati, maka saya suruh pindah ya. Jangan mikir seperti itu ya. Kenapa saya suruh pindah? Karena di setiap sudut itu si istri nangis, ini anak di sini biasanya gini, ini di sini. Lah kalau dia sedih terus kan ya nanti lama-lama stres. Maka saya bilang kalau ada rezeki segera pindah rumah. Nah waktu itu masih yang suaminya bilang begini, tapi masalahnya kita ini sekarang aja nggak bisa nabung, gimana mau pindah rumah? Saya bilang loh kan saya nggak nyuruh pindahnya sekarang. Anda jalani dulu hidup sesuai Dhamma, ketika Anda sudah tertolong dan ada rezeki, pindahlah rumah. Lalu waktu itu terus istrinya nanya ke saya, terus bagaimana ya nanti saya cap gomek lewat nggak ya? Jadi saya bilang, Bu, Ibu tahu kan di dalam agama Buddha yang namanya ketika meninggal ya apapun jadinya, apalagi Anda masuk alam peta, alam dewa ya, tentu kan itu masih bisa menghubungi orang-orang yang hidup. Jadi kalau andai kata ya Anda cap gomek tidak lewat ya, Anda bisa cari saya. Hari ini saya menjamin kepada Anda, kalau Anda benar-benar hidup sesuai Dhamma, kembali ke Dhamma, maka Anda akan lewat cap gomek. Itu syaratnya. Tapi kalau Anda sudah merasa hidup sesuai Dhamma dan tidak lewat cap gomek, dan Anda jadi setan gentayangan, cari saya, komplain ke saya. Ya, komplain boleh, tapi kan ada syarat dan ketentuan. Ya kan, loh Anda beli handphone aja garansinya ada syarat dan ketentuan. Saya juga ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya adalah Anda harus hidup sesuai Dharma. Singkat cerita ya, beberapa bulan kemudian si suami ini menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia sudah punya cukup rezeki dan pindah rumah. Lalu dia juga mengabarkan bahwa istrinya tengah mengandung. Jadi ada 2 kebahagiaan. Dan waktu itu langsung mohon doanya agar kandungannya ini istilahnya bisa selamat, punya anak yang sehat dan baik. Lalu dia juga mohon bantuannya agar istrinya itu cap gomek bisa lewat, karena memang belum cap gomek ya. Jadi saya hanya jawab, waktu itu kan chatting ya, saya hanya jawab begini, Pak, saya tidak bisa membantu apa-apa ya, saya juga tidak bisa mendoakan apa-apa, Anda sendiri yang bisa melakukannya. Anda tetap berpegang pada Dhamma, semua akan baik dan selamat. Nah ini, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kadang-kadang orang tidak memahami ketika dia pergi ke seorang paranormal, siapa makhluk-makhluk yang bersekutu dengan orang ini, ya kan? Nah kalau seperti tadi yang saya ceritakan, coba Anda pikirkan, itu kira-kira makhluk apa yang bersekutu sama dia? Kira-kira dewa atau bukan? Bukan kan? Lah iya, kenapa Anda begitu bodoh mau ke sana? Mereka yang lahir di alam bawah aja masih butuh bantuan kita. Lah kok kita ke sana minta bantuan dia? Ya kan? Nah ini, kita ini harusnya berpikir lebih bijaksana. Nah, sementara di dalam ritual-ritual tertentu, para paranormal ini kita tidak pernah ketahui perjanjiannya apa. Dia perjanjiannya sama si makhluk gaib ini apa. Kalau perjanjiannya negatif, itu bisa saja menyeret Anda untuk ketika meninggal nanti menjadi kenapa-kenapa. Ini saya bukan nakut-nakuti ya, ini saya berbicara kenyataan. Nah, jadi
makhluk-makhluk gaib ini yang digunakan oleh paranormal ini sebenarnya juga makhluk-makhluk yang kasihan. Kenapa saya katakan kasihan? Mereka ini terjebak dalam sebuah perjanjian oleh si paranormal ini atau mungkin oleh guru-gurunya paranormal ini, sehingga mereka tidak bisa membebaskan diri dan akhirnya diperbudak untuk membantu paranormal ini. Itu. Nah, saya bukan berarti melarang Anda untuk sembahyang ke tempat-tempat selain wihara, tidak ya. Semua tempat di mana tempat itu Anda melakukan perbuatan baik adalah baik. Anda boleh sembahyang, mau ke dewa mana, ke kelenteng, ke pekong, ke datuk, kemana, silakan, tidak ada masalah ya. Altar di rumah ada boleh. Yang saya larang hanyalah satu, yaitu jangan pernah berjanji. Ya, ini banyak sekali orang yang sering janji-janji, obral janji, datang ke Kuan Im atau Kuan Kong atau ke datuk sembahyang. Para dewa, saya ada rencana bla 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 bla. Tolong bantuin saya ya. Nanti kalau saya sukses, saya janji saya kasih ini. Atau saya janji nanti saya begini. Ini yang tidak saya sarankan. Kenapa? Dengan Anda berjanji, Anda sudah mengikat satu hubungan karma yang baru. Seandainya Anda terlupa atau mungkin tidak ada kesempatan untuk memenuhi janji ini, si makhluk ini berhak untuk menagih. Nah ini hati-hati, jangan sampai sama yang gaib, sama manusia yang hidup saja. Ketika kita berjanji dan kita tidak menepati, itu namanya sudah hutang karma. Apalagi kepada yang tidak tampak, dia ngubernya itu nggak kayak debt collector. Debt collector Anda bisa kabur, ya kan? Karena kelihatan. Mungkin diuber-uber, diketok pintunya Anda bisa kabur. Lah ini makhluk gaib, Anda mau tidur, mau ngumpet di mana juga dia bisa menemukan Anda. Ya kan? Ini bahayanya. Maka bagi Anda yang masih suka berjanji-janji di altar lah, inilah, anulah, mulai sekarang coba jangan berjanji-janji apapun. Sama mereka kita saling menghormati. Mereka adalah tetangga kita di dimensi yang lain. Kita ini wajib saling harmonis satu sama lain, ya. Kita berhopeng sama mereka enggak masalah, hanya berhopeng. Lalu misalnya suatu hari Anda meminta, misalnya Anda sembahyang ke dewa Anda, misalnya Kuan Im ya, yang ada di altar rumah. Kuan Im, saya minta popi pengan, saya minta supaya anak saya bisa ranking 1, saya minta ini minta itu, boleh tidak? Menurut saya boleh, sepanjang tidak berjanji. Kenapa boleh? Loh kan Anda minta-minta sendiri, kan tidak berjanji. Dan itu juga haknya makhluk ini, membantu apa atau tidak, itu kan hak dia. Seperti ketika Anda datang ke saya, ayah tolong saya dibantuin ini. Ya kan terserah saya mau bantu apa enggak kan. Kecuali Anda ada perjanjian sama saya, ntar ya ayah kalau saya gini, saya janji sama ayah begini. Lah itu namanya perjanjian, kontrak ya. Tapi kalau hanya minta-minta biasa, itu sebenarnya tidak ada masalah. Toh juga dia juga belum tentu bantuin Anda kan. Lagi pula kembali ke karma-karma baik Anda. Kalau Anda memang punya karma baik yang matang, tentu bisa segera terrealisasi apapun yang menjadi cita-cita Anda. Nah, mari kita kembali ke yang namanya Kong Tao tadi. Santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam atau apapun, banyak orang salah persepsi mengenai ini. Misalnya aja Gunung Kawi. Ada yang tahu Gunung Kawi? Tahu ya, populer soalnya ya. Banyak orang bertanya ke saya, ayah Gunung Kawi itu pesugihan ya? Karena katanya setiap orang yang ke Gunung Kawi pulangnya jadi sugih. Tahu sugih? Kaya. Sugih itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya kaya. Jadi pesugihan adalah sesuatu yang bisa membuat jadi kaya. Pesugihan itu bukan seperti itu. Jadi kalau Anda ke Gunung Kawi, mungkin sembahyang di situ biasanya dapat kantong apa itu yang terus ditempel-tempel di depan rumah itu, di atas pintu atau apa, supaya selamat, supaya banyak hoki, supaya dagangannya laris ya. Itu sebenarnya
bukan namanya pesugihan, itu namanya pelarisan. Pelarisan dari kata laris, tahu kan laris? Laris tahu nggak? Masa nggak tahu kebangetan? Laris ya, pelarisan berarti laku keras ya. Berarti barang ini sebagai sarana atau media agar apapun yang Anda lakukan itu bisa laris ya, bisa diminati. Itu namanya pelarisan. Lah kalau pesugihan itu beda. Pesugihan itu Anda tidak perlu kerja. Ketika Anda melakukan satu perjanjian pesugihan, Anda secara instan bisa mendapatkan uang, akan tetapi menimbulkan korban. Biasanya korban jiwa manusia atau dirinya mengikatkan diri kepada orang tersebut. Nah, misalnya begini, di Jawa Tengah itu ada salah seorang pengusaha. Pengusaha sebenarnya dia awalnya bukan pengusaha, dia hanya orang biasa, ya, orang miskin biasa yang secara kebetulan bertemu dengan seorang paranormal yang ahli pesugihan. Jadi si paranormal ini bisa membantu mengikatkan perjanjian dengan makhluk gaib tertentu supaya orang ini bisa menjadi kaya mendadak. Nah, kebetulan orang ini berjodoh dengan pesugihan. Ya, saya katakan berjodoh karena tidak semua orang berjodoh loh ya. Ada yang mencari pesugihan kemana-mana dapatnya paranormal yang bodong-bodong. Ya kan, itu namanya tidak jodoh ya. Tapi ini kebetulan berjodoh. Dia ketemu seorang paranormal yang benar-benar punya makhluk gaib yang bisa mendadak menjadi kaya. Singkat cerita, ini makhluk gaibnya itu seorang asura lah ya. Seorang asura yang istilahnya yang siluman. Sebenarnya dia siluman, semacam siluman kerbau tapi wanita. Jadi dibuatlah perjanjian antara si orang ini laki-laki ya, dengan si siluman ini. Rupanya si siluman ini menginginkan laki-laki ini menjadi suaminya. Ya, jadi akhirnya disepakatilah bahwa dalam 1 bulan pada hari tertentu ya, di rumahnya memang telah dibuat sebuah kamar khusus untuk si siluman ini datang. Nah, jadi di hari tertentu yang telah disepakati, misalnya Jumat Kliwon atau apa, saya nggak tahu ya, itu biasanya tergantung kesepakatan. Itu suami ini akan masuk melayani istri gaibnya, yang kemudian setelah melakukan itu muncullah uang asli ya, makanya terus dia bisa kaya raya, uang asli. Nah, uang ini langsung muncul setelah dia melakukan kewajibannya sebagai suami. Jadi nggak perlu kerja pun sudah muncul uang. Ini namanya pesugihan ya. Nah, akan tetapi ya akhirnya uang ini kan digunakan untuk usaha apapun. Dan dia jadi lumayan dikenal lah, pengusaha yang cukup bonafit di Jawa Tengah. Akan tetapi namanya manusia ya, tentu ada sial-sial yang keluar ya. Ataupun lupa, kita ini manusia itu pasti sering lupa. Pada suatu hari dia lupa di hari yang dia sudah janjikan untuk masuk ke kamar itu, dia lupa. Dan besoknya, ya nggak pakai lama loh, besoknya dia ini meninggal kecelakaan. Ya, nah ini pesugihan. Beda dengan pelarisan. Pelarisan ya seperti tadi. Anda tadi seperti di drama tadi, misalnya ketemu dengan paranormal, tangki, tatung, lalu Anda dikasih sesuatu, apakah itu jimat, mungkin pegangan biar orang yang Anda lobby bisnisnya itu terlengket-lengket sama Anda, kan bisa ya. Atau misalnya sarana-sarana lain, selain jimat mungkin hutau ya, nah itu. Lalu mungkin sarana-sarana lain, ya barangkali kalau seperti yang tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, itu sebenarnya tidak salah, tapi bukan bawangnya yang sakti ya, orangnya yang sakti ya. Jadi apapun media yang dia lakukan, meskipun hanya air putih atau apa bawang dan ini, itu karena sudah diisi oleh sesuatu barulah bermanfaat. Itu hanya sebuah media. Ya, barangkali
Anda mungkin yang suka pakai amulet ya, atau mungkin suka bawa gumantong, itu semua itu hanya media-media air ya. Bisa isinya baik, bisa isinya buruk, tergantung yang isi ya. Bisa yang baik, bisa yang buruk, tergantung yang isi. Itu hanya sebuah media untuk Anda bisa istilahnya lebih mantap dalam menjalani kehidupan, sehingga apapun yang Anda usahakan bisa sukses. Nah, tetapi berbicara mengenai Kong Tao ini, kita ini harus tahu bahwa sebenarnya banyak sekali orang ini yang agak sedikit kurang paham mengenai ini. Kadang-kadang orang ya misalnya pergi ke seorang paranormal. Nah, paranormalnya ini ya kan mungkin Anda pernah mengalaminya, ketika memberikan sesuatu atau syarat atau barang, barangkali ada di antara mereka yang mengatakan, kamu harus yakin loh, semuanya akan tertolong kalau kamu yakin. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya? Nah, kalau ada yang seperti itu, Anda harus yakin duluan, itu paranormal bodong. Ya, itu bodong. Kenapa saya katakan bodong? Karena yang namanya gaib itu bukan sugesti. Ya, kalau Anda disuruh yakin duluan baru bisa terwujud, itu namanya sugesti. Sedangkan gaib itu bukan sugesti. Gaib itu memiliki struktur dan cara kerja sendiri. Dia ada di luar tubuh manusia, dia di luar kita. Sedangkan sugesti adalah dari dalam kita, ya. Jadi Anda kalau istilahnya Anda kalau ke paranormal, Anda percaya atau tidak percaya, ya kan? Lalu terjadi, itu berarti dia benar-benar memiliki kekuatan gaibnya. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit contoh. Ya, ini sebenarnya kisah ini sudah lama sekali ketika saya belum memakai jubah, belum mengenal dhamma. Waktu itu saya masih sebagai pengusaha. Namanya seorang pengusaha muda, tentu spekulasinya masih besar. Saya suatu hari ya dengan wajah lesu ke Bank A ya. Waktu itu karena wajah saya lesu ya, teller di sana yang sudah mengenal saya bertanya ke saya, Cik, kok wajahnya lesu? Ada masalah ya? Saya bilang, iya ini saya kebanyakan buka giro. Tahu ya giro, temennya cek. Saya kebanyakan buka giro dan enggak tahu mau ngisi apa. Ini kan pusing saya. Nah, rupanya si teller ini juga lagi masalah. Saya juga lagi ada masalah, Cik. Keberatan enggak kalau kita sama-sama ke guru saya? Jadi karena namanya orang stres, ruwet dan sebagainya, pasti dapat iming-iming solusi, pengen dong, siapa tahu dapat solusi, bener kan? Jadi akhirnya saya janjian lah sama si teller bank ini, Bank A ya. Saya bilang oke, kita ke gurumu kapan? Nah singkat cerita langsung malam itu kami ke gurunya. Gurunya kebetulan kotanya dekat dari kota Semarang, itu 1 jam lah dari kota Semarang. Kota Kudus, perbatasan Jepara. Nah singkat cerita sekitar jam 7 lebih saya sampai ke sana. Di tempat gurunya ini, beliau ini salah seorang yang cukup terkenal di situ. Sebenarnya beliau ini salah satu tokoh agama ya. Saya tidak mengatakan agama apa, tetapi memang tokoh agama, memiliki pendidikan agama di sana juga. Jadi saya ke sana. Nah, rupanya yang bukain pintu itu langsung beliaunya, si guru ini. Nah, begitu dibukain pintu, ya ini si teller ini kan langsung sungkem lah, Pak, gitu kan. Rupanya oh kamu, ya udah masuk. Nah, ternyata sudah hoping, memang langganan. Nah, terus terang saja namanya anak muda itu melihat sesuatu pasti dari penampilannya. Saya melihat penampilan si bapak ini tidak meyakinkan terus terang. Kenapa tidak meyakinkan? Kecil, kurus, tua, kira-kira umur 70 lah. Kalau tingginya sih lebih tinggi saya dikit. Jadi tampak tidak meyakinkan sebagai orang sakti. Ya kan ini ceritanya cari orang sakti kan.
Nah, jadi saya menemukannya kok nggak meyakinkan ya. Jadi ketika merasa ini nggak meyakinkan, feel saya itu langsung drop sampai ke akar-akarnya. Waduh, ya sudahlah, sudah terlanjur sampai di sini. Nah, singkat cerita setelah si Selfie ini selesai berkonsultasi, si guru ini bertanya ke saya, ada masalah ya Anda? Ya, dalam hati saya ya waktu ini terus terang saya ngomong ya, memangnya nggak lihat ya wajah saya udah bete gini ya pasti ada masalah. Masih tanya lagi, tambah bete saya, ya kan? Nah, jadi saya jawab ya, cuma itu satu suku kata karena saya nggak senang, saya bete. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaannya simpel dan sederhana, tapi bikin saya bete juga. Anda punya rekening bank? Saya tersinggung, wajah bonafit kayak saya memangnya nggak punya rekening bank apa? Loh kan dalam hati begitu kan? Jadi saya jawab punya, sudah hanya 2 kali aja. Tiba-tiba beliaunya masuk ke dalam entah kamar prakteknya atau apa, keluar itu sudah membawa 3 butir kemenyan warna hitam. Jadi Anda harus ketahui kemenyan itu grade-nya banyak, ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau kemenyan putih itu kan, kemenyan madu itu bagus ya Romo. Tapi ini kemenyan hitam yang baunya nggak enak. Saya dikasih 3 biji. Waktu itu beliaunya ngomong begini, nih Anda bakar setiap jam 9 malam selama 3 hari berturut-turut. Lalu ya terus terang karena saya masih bete dan nggak percaya, terus terang saya nggak percaya, saya nanya, jadi saya perlu ngomong apa, umi apa saya? Lalu si beliaunya ini bilang gini, nggak usah umi daripada Anda salah. Jadi singkat cerita, namanya orang sudah bete, nggak pengen di sana ya kan? Karena kebetulan jamnya harus jam 9 persis itu sudah dibakar kemenyannya, saya pun langsung buru-buru pamit. Pak maaf ya ini kan sudah hampir jam 8, sebaiknya saya segera pulang supaya bisa mengejar jam 9 pertama. Jadi saya nggak basa-basi, kenalan belum ya kan? Kan kenalan belum ya, nggak ditanyain namanya loh saya, nggak ditanyain alamat loh, nama alamat nggak ditanya, ya kan? Tanggal lahir nggak ditanya loh, ini saya perjelas ya. Lalu saya juga istilahnya nggak ditanya, kamu ada masalah apa? Pertanyaannya dia cuma 2 tadi, ya kan? Pertanyaannya hanya tadi itu 2 aja, ya kan? Jadi singkat cerita saya pulang. Akhirnya selama 3 hari berturut-turut saya membakar kemenyan itu tanpa memiliki harapan apapun. Karena menurut saya, ini orang kasih kemenyan aja udah murahan. Gimana ini mau cun? Logikanya di situ kan. Jadi saya nggak mengharap apa-apa waktu itu. Beberapa hari kemudian setelah selesai 3 hari berturut-turut bakar kemenyan, saya mendapatkan kiriman rekening koran dari Bank B ya. Tadi itu teller Bank A, yang saya kesana itu gurunya teller Bank A, ini Bank B. Ketika saya buka itu rekening koran, ini zaman dulu ya, di mana belum ada mobile banking, internet banking dan sebagainya. Jadi masih rekening manual. Jadi saya buka itu rekening koran, saya kaget, ada transferan, bener ada transferan itu. Jadi transferannya gede, setelah saya baca, saya lihat, wah ini bukan cuma bisa menutup giro-giro saya, tapi kalau dilihat-lihat masih bisa untuk tambahan modal, atau kalau jelek-jeleknya untuk berboros-boros ria, bisa untuk beli mobil 1. Jadi saya itu begitu melihat rekening koran saya terus mikir, ini salah ketik, salah ngeprint atau apa ya? Saya deg-degan juga kan sudah terlanjur berbunga-bunga, nemu rekening nyasar, duit nyasar. Tapi kalau ternyata salah kan ya percuma. Jadi singkat cerita, saya ke bank ini. Karena zaman dulu belum ada mobile banking ya, jadi saya ke bank ini. Saya tanyalah ke CS-nya. Jadi saya berpura-pura tidak menerima rekening koran. Saya ngomong ke CS-nya, Mbak, saya itu nunggu transferan, jumlahnya sekian, tolong dicek udah masuk belum. Saya sengaja ngomong jumlahnya sekian, tolong dicek sudah masuk belum. Lalu CS-nya itu bilang begini, Bu, bukannya rekening koran hari ini dikirim? Terus saya kan karena memang pura-pura mau ngecek kan, saya bilang saya belum nerima, coba dicek aja kan di layar dibuka sebentar gitu kan. Rupanya setelah dicek,
memang benar-benar ada. Coba bayangkan ada rekening jumlahnya segitu transferan masuk. Jadi akhirnya otak saya berpikir cepat. Ini harus segera saya pindahkan dari bank ini. Lah kan takut hilang lagi kan. Ini transferan dari mana nanti hilang kemana kan susah. Jadi akhirnya mumpung saya masih di bank itu, saya langsung memindahkan, itu kan tadi bank B ya, saya pindahkan ke bank A. Ceritanya buat nutup giro-giro karena saya buka gironya di bank A. Nah kan masih sisa, jadi setelah gironya itu terlunasi semuanya, masih sisa. Ceritanya nih karena saya ini agak baik hati, saya ingin mengembalikan sisa atau kelebihan uang transferan itu. Rencananya begitu dengan niat baik, saya berangkat lagi ke kota Kudus waktu itu. Walaupun, dan saya sudah mempersiapkan satu cek tunai senilai, yaitu sisanya itu, yang sebenarnya sayang sekali kalau dikembalikan. Terus terang saja, loh, lagi paceklik ada sisa modal kan lumayan, kalau dibalikin kan rugi kan. Jadi terus terang saja, walaupun saya itu niatnya mengembalikan waktu itu, di dalam perjalanan saya nyetir mobil itu, hati saya itu sayang banget, ini uang lumayan gede bisa buat tambahan modal. Lalu dalam hati saya berpikir, mudah-mudahan itu orangnya nggak mau nerima. Loh ini kan logika nalar, saya yakin Anda juga kayak gitu, ya kan? Jadi singkat cerita saya ketemulah lagi sama si guru ini. Pak, terima kasih kemarin saya sudah ini tertolong, saya tiba-tiba ada transferan dan ini ada sisa kelebihan uang, saya mau kembalikan ke Bapak. Nah, udah saya sodorkan. Rupanya memang harapan saya terkabul. Tuh bapaknya bilang gini, udahlah untuk Anda saja, untuk modal Anda. Nah, enak kan? Enak ya? Nah, tapi nanti jangan terus di belakang panggung nanya alamatnya orang ini di mana. Ya, karena beliau ini sudah meninggal sejak 2002. Ya, kasihan deh loh. Ya. Nah, ini memang butuh parami. Untuk ketemu orang sakti aja butuh parami loh. Ya kan? Nah, jadi begitu. Nah, kembali ke Kong Tao tadi. Nah, jadi ini kan sesuatu yang jelas. Melihat penampakannya saya sudah nggak percaya sama orangnya, nggak meyakinkan. Dari jenis barang yang dia kasih untuk sarana hanya kemenyan murahan, saya juga nggak yakin, tambah nggak yakin. Tapi nyatanya dapat uang transferan, ya kan? Ini bukan pesugihan ya, nanti Anda terus mikir ini gara-gara bakar menyan 3 mendadak dapat duit itu namanya pesugihan. Ini bukan pesugihan ya, kalau pesugihan mungkin saya udah mati dari dulu. Nyatanya saya masih hidup sampai hari ini, keluarga saya tidak ada kekurangan apapun. Ya, ini kebetulan memang karma baik saya sedang berbuah melalui si Pak Kiai ini. Nah, jadi begitu. Nah, Anda harus sadari bahwa ketika Anda meminta tolong kepada siapapun, baik kepada manusia yang sebagai media, ya kan, apakah itu paranormal atau ke mana saja, atau Anda sembahyang ke dewa, ya, terkabul atau tidak terkabulnya itu bukan karena orangnya sakti, bukan karena dewanya sakti, ya, tetapi karena Anda memang memiliki karma-karma baik yang akan berbuah. Ya kan, yang memang harus berbuah sehingga tertolong, ya. Jadi Anda harus tahu, maka banyak sekali orang yang pergi ke sembahyang dewa. Nyatanya semua orang juga pasti pengen kaya raya, sukses. Enggak semuanya sukses kan? Ya kan? Anda pergi ke paranormal manapun, pasti keluhan utama adalah ekonomi, ya kan? Setiap orang tuh kan pengennya kalau bisa nganggur banyak duit. Nah, tapi nyatanya tidak semua orang bisa sukses, ya kan? Itu tandanya apa? Butuh karma baik untuk mendapatkan kesuksesan dari tujuan kita, ya. Nah, untuk itu lebih baik kita ini banyak-banyak menanam karma-karma baik sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendapat kesuksesan. Lalu bagaimana? Istilahnya Anda mungkin berpikir, kalau nanti benar-benar kami ini kena Kong Tao, kena santet, itu bagaimana cara menanggulanginya?
ya kan? Nah, Anda tidak perlu mengharap untuk kena santet, ya, tidak perlu mengharap kena pelet. Ketika Anda menjalankan, Anda selalu hidup baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan, lalu Anda setiap hari juga melakukan pelimpahan jasa, biasanya masalah-masalah yang berkaitan dengan gaib itu akan hilang. Kenapa? Terutama kuncinya adalah dalam pelimpahan jasa. Saya mengibaratkan pelimpahan jasa ini seperti Anda sedang membagi sembako kepada orang-orang yang ketika Anda baksos. Nah, itu makhluk-makhluk alam bawah yang meskipun katakanlah dikirim oleh siapapun atau yang menagih hutang karma datang ke Anda, tetapi kalau Anda selalu melakukan pelimpahan jasa, maka yang terjadi makhluk-makhluk yang tidak tampak ini akan tertolong oleh pelimpahan jasa Anda, sehingga Anda tentu tidak akan terganggu. Mereka yang mungkin awalnya datang untuk suatu misi, yaitu untuk istilahnya mengkongtau Anda, tapi karena Anda kasih sembako itu tadi nggak jadi, misinya hilang. Akhirnya nongkrong di rumah Anda hanya nunggu gajian dari Anda sampai tiba saatnya mereka pindah alam, ya. Jadi sebenarnya gampang, ya kan? Ketika Anda rajin melakukan pelimpahan jasa saja, maka makhluk-makhluk gaib itu sudah otomatis tidak akan macam-macam, ya. Itu sebenarnya sederhana. Paham? Ya, baik, karena ini moderatornya sudah memberi kode, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Romo Ngalemi.